Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan modul 5 yaitu History. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dea Fadila Rismawati. Saya Indriani. Saya Rahmi Widania. Saya Eki Rahma Fadila. Saya Syifa Ulpulu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Hello everyone, today I'm going to present about past simple tense, khususnya bentuk afirmatif. Pertama, apa itu past simple? Past simple adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi dan sudah selesai di masa lalu. Untuk bentuk afirmatif, rumusnya adalah subjek ditambah verb 2. Verb 2 bisa berupa regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang pasnya ditambah ed. Contoh, work menjadi worked, play menjadi played, visit menjadi visited. Irregular verb bentuk pasnya berubah total dan harus dihafal. Contohnya, see menjadi saw, write menjadi wrote. Past simple biasanya dipakai bersama keterangan waktu seperti yesterday, last week atau last year, 2 days ago, dan when I was a child. Banyak yang salah dengan mencampur did dan verb 2. Kalau sudah pakai did, verbnya harus verb 1. Tapi dalam affirmative kita tidak menggunakan did, jadi wajib pakai verb 2. So, that's all my presentation about past simple affirmation. Baik, saya akan menjelaskan tentang past simple afirmatif. Jadi yang pertama, jika kata kerja berakhiran huruf E, huruf cukup tambahkan huruf D. Jadi tidak perlu lagi menambahkan huruf ED, cukup tambahkan huruf D. Contohnya, close menjadi closer, change menjadi changer. Baru yang kedua, jika kata kerja berakhiran huruf Y, ada dua aturan. Yang pertama, jika sebelum huruf Y itu ada konsonan, Y berubah menjadi I dan ditambahkan ED. Contohnya, cry menjadi client, try menjadi trial. Yang kedua, jika sebelum huruf Y ada vokal A, I, U, E, O, langsung ditambahkan ED. Contohnya, stay menjadi stayed, play menjadi played. Lalu yang ketiga, jika pola kata kerjanya konsonan, vokal, konsonan ditambah vokal ditambah konsonan, huruf konsonan terakhir digandakan menjadi 2, lalu ditambahkan ed. Contohnya, stop menjadi stopped, play menjadi planet, dan rock menjadi rocked. Yang keempat, kata kerja berakhiran huruf X. Meskipun pola terlihat cukup, huruf X tidak digandakan, cukup ditambahkan huruf ed. Contohnya, face menjadi fixed, mix menjadi mixed. Cukup sekian. Oke, lanjut ke pembahasan atau slide berikutnya, yaitu mengenai perbedaan gender dalam kosakata bahasa Inggris. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak membedakan gender dalam kata, misalnya kata dia. Dalam kata dia ini dalam bahasa Indonesia itu bisa untuk siapa saja, sedangkan dalam bahasa Inggris memiliki banyak kosakata yang membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Contoh yang paling sederhana adalah penggunaan kata ganti he, itu artinya untuk dia laki-laki, dan juga si untuk dia perempuan. Selain itu juga ada beberapa kata benda dan juga profesi yang memiliki bentuk maskulin and feminine. Bisa dilihat pada tabel di slide, kita bisa melihat contohnya ada Mr. and Miss yang artinya tuan dan nona, lalu ada Prince dan Princess, pangeran dan putri,
waiter and waiters, yaitu pramusaji laki-laki dan pramusaji perempuan. Ada brother dan sister, saudari laki-laki, saudari perempuan. Ada dukes and duchess, adipati, adipatni atau putri adipati. Yang ketujuh ada husband and wife, suami dan istri. Lalu father and mother, ayah dan ibu. Boy and girl, anak laki-laki dan anak perempuan. Dan nephew and niece, yaitu keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Oke, sekian. Jadi ada beberapa kata benda atau gender dalam bahasa Inggris yang tidak diklarifikasikan sebagai maskulin atau feminin. Contohnya baby, bayi, child, anak, children, anak-anak, cousin, sepupu, dancer, penari, friend, teman, guest, tamu, owner, pemilik, parent, orang tua, passenger, penumpang, pig, babi, presiden, pupil, murid, relatif, kerabat, sheep, domba, singer, penyanyi, student, siswa atau mahasiswa, swan, angsa, teacher, guru. Udah. From, in, when, to, then. From untuk menunjukkan waktu, in untuk menunjukkan tahun, bulan, abad, dan tempat, tidak spesifik, to untuk menunjukkan petunjuk tujuan dan perbandingan. When digunakan untuk menyatakan hubungan waktu, dan fungsi sebagai kata keterangan yang biasanya merujuk pada waktu seperti lalu, kemudian juga waktu itu, ketika itu, atau bisa juga berarti kalau begitu atau karena itu. Contohnya from, the class start from the morning to late morning. In, contohnya in, I was born in the year 2000. Contohnya to, I goes to school. Contohnya when, I was sleeping when my father called me. Contohnya then, she wrote I letter, then she sent it. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalam.